Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mengangkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kabar baik, menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging, serta meninggalkan nafsu duniawi kami. Satukanlah hati dan pikiran kami menuruti kehendak-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tadi kita mau bernyanyi Happy Yaya dan Big Cosmo. Ayo Bang. Sebagian dari firman Tuhan, yuk kita siapin hati kita duduk yang rapi, jangan lupa siapin Alkitabnya. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Yuk Bang. Pasti
adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Cindy. Hari ini Kakak Cindy akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Yuk, duduk yang baik, yang manis, yang ganteng, yang cantik. Tidak boleh tiduran. Kalau lagi makan, yuk singkirin dulu makanannya. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lipat tangan adik-adik, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kakak Cindy mau menyampaikan firman Tuhan. Ada yang tahu tema kita hari ini? Oke, Kakak kasih tahu ya, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Yuk kita sama-sama bilang, Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik sudah siapin Alkitabnya? Kalau sudah, yuk dibuka dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Yuk sama-sama kita baca Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya, lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah, si Petrusnya nangis loh keluar. Ada yang tahu tidak? Siapa sih si Petrus itu? Ada yang tahu tidak adik-adik? Ya betul, dia itu murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, ada yang tahu tidak siapa sih si Petrus itu? Ya betul, dia itu adalah si penjala ikan atau nelayan. Si Petrus itu sangat amat dikasih Tuhan Yesus. Dia itu orangnya cakep, baik, hebat. Makanya dia dikasih Tuhan Yesus dan dia itu pintar menyampaikan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama Petrus sampai dia menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat tidak, kenapa sih Petrus menyangkal Yesus? Ada yang tahu tidak kisahnya? Jadi, kisahnya pada saat Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Nama imam besar itu adalah Kayafas. Ulang ya, nama imam besarnya adalah Kayafas. Si Kayafas ini punya prajurit banyak, pelayannya juga banyak. Lalu pada saat Tuhan Yesus dibawa ke rumah si Kayafas, si Petrus ini ngikutin dari belakang. Datang dia jalan. Setelah itu pada saat dia jalan, dia ikutin dari belakang. Ternyata dia ketahuan sama pelayannya perempuan dari Kayafas. Kamu bukannya orang sama kayak Tuhan Yesus, si Yesus? Kata dia, tidak, aku tidak kenal dia. Terus sejam kemudian dia ketemu lagi sama pelayan yang lain. Terus dia bilang, iya, ini adalah orang Galilea. Terus apa kata Petrus? Tidak, aku tidak mengenalnya. Terus abis itu dia ketemu lagi sama prajuritnya. Tapi apa kata Petrus? Tidak, aku tidak kenal dia. Wah, masa si Petrus tidak mengenal Tuhan Yesus? Adik-adik kenal Tuhan Yesus tidak? Iya, pasti dong kalian kenal Tuhan Yesus kan? Kok bisa ya Petrus menyangkal atau tidak mengenal Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus sayang dia. Kakak jadi inget ada kisah si Ucok namanya. Adik-adik mau dengar gak?
kisahnya si Ucok ini. Tapi kalau mau dengar harus duduk yang manis, yang cantik, yang ganteng, tidak boleh tiduran ataupun senderan, apalagi makan. Tidak boleh, tidak boleh. Karena kan kita lagi dengar firman Tuhan. Jadi kisahnya si Ucok ini, pada suatu hari dia itu mau ikuti ujian naik kelas. Pada saat ujian naik kelas, si Ucok ini pada hari pertama yaitu matematika. Lalu yang kedua IPA. Yang ketiga bahasa Inggris. Sebelum hari ujiannya, mamanya sudah pesankan, Ucok rajin belajar ya, karena kan mau ujian naik kelas. Kata si Ucok, siap mak, aku akan rajin belajar. Lalu hari pertama matematika, ternyata dia mendapat nilai 50. Dia kaget mendapat nilai 50. Pada saat itu di depan rumahnya mamanya sudah menanti si Ucok. Pada saat itu mamanya bilang seperti ini. Wah, si Ucok udah pulang. Gimana nilai matematikanya? Wah, mudah mak. Aku mendapat nilainya 90. Wah, hebat kalau begitu. Lalu hari kedua nilainya itu IPA-nya 40. Terus mamanya di depan pintu bilang lagi, gimana nilai IPA-nya? Wah, hebat, ujian IPA aku dapat 85 mak. Wah, Ucok hebat, anak pintar. Hari ketiga, hari terakhirnya ujian, yaitu bahasa Inggris. Lalu dia datang lagi ke rumah. Terus mamanya bilang, gimana nilai bahasa Inggrisnya Ucok? Wah, mak, bahasa Inggris mudah sekali, nilaiku 100 mak. Wah, hebat, anak mama pintar, anak mama hebat. Setelah itu, keesokan harinya mamanya lagi bersih-bersih kamarnya si Ucok. Tiba-tiba mamanya kaget. Lihat nilai ujiannya si Ucok. Pas dilihat, katanya nilai matematikanya 90. Kok nilainya 50? Terus katanya IPA-nya 85. Kok ini 40? Lalu katanya bahasa Inggris 100. Kenapa 50? Aku jadi bingung, jadi pusing. Terus mamanya langsung panggil si Ucok. Ucok, Ucok. Terus tiba-tiba si Ucoknya datang ke kamar. Apa sih mak? Berisik amat. Terus mamanya bilang, katamu nilai matematikamu 90. Ini 50. Terus katamu IPA-mu 85. Ini 40. Terus bahasa Inggrismu katanya 100. Ini 50. Jadi yang mana yang betul? Mama bingung, mama pusing. Terus si Ucoknya langsung nangis. Ucok minta maaf, mak. Ucok bohong. Ucok takut dipukulin mama. Ucok takut, mak. Terus mamanya cuman senyum. Langsung peluk si Ucok. Ucok anak mama sayang. Kita tidak boleh berbohong karena Tuhan tidak mengajarkan menjadi pembohong. Tuh nanti Tuhan marah loh. Terus si Ucok bilang, iya mak, Ucok janji. Ucok tidak akan lagi berbohong mak. Ucok janji. Nah adik-adik, kisahnya si Ucok sama ya kayak si Petrus. Si Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Ya 3 kali. Terus si Ucok bohongin mamanya berapa kali? Ya betul 3 kali. Pada saat ujian matematika, IPA dan bahasa Inggris dia berbohong. Tapi mamanya si Ucok masih sangat sayang sama si Ucok. Sama seperti Tuhan Yesus. Walaupun si Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetap Tuhan Yesus itu sangat sayang sama si Petrus. Oke adik-adik, jadi adik-adik tidak boleh berbohong ya, tidak boleh mengucapkan saksi atau dusta. Jadi anak yang jujur. Ayo semuanya angkat kelingkingnya, terus bilang sama-sama, aku anak jujur. Ayo kakak hitung ya, 1, 2, 3. Aku anak jujur. Ada yang tahu tidak apa itu titah ke-8 hukum Taurat? Ya betul, jangan berbohong. Ayo adik-adik semuanya yang di rumah, semuanya tidak boleh berbohong. Kakak jadi ingat ada lagu kayak gini. Bohong, 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 itu dosa.
bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, adik-adik tidak boleh berbohong ya. Oh iya, sebelum akhiri firman Tuhan, kakak ada ayat hafalan nih. Tapi ayat hafalannya itu harus benar-benar dihafal dan kalian harus bikin video. Tenang aja adik-adik, nanti untuk 3 yang terbaik kakak akan pilih dan itu mendapatkan hadiah dari kakak. Pengumumannya itu di minggu depan ibadah kita. Jangan lupa videonya itu nanti di-share di grup orang tua boleh atau di chat pribadi kakak sekolah minggunya. Oh ya, jangan lupa juga di-share ya ke sosial media adik-adik, mau Facebook, mau Instagram, tapi jangan lupa tag sekolah minggu HKI Back Team juga ya. Kakak tunggu loh 3 orang yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari kakak. Ingat, harus sekreatif mungkin, harus dihafalin, dan harus semenarik mungkin ya. Oke adik-adik, segitu dulu untuk firman Tuhan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan kembali, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kita sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Buatlah kami menjadi anak yang jujur dan tidak suka berbohong. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, kehidupan kami nanti selanjutnya, ataupun kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi do re mi. Musik bang. Persembahan yang terbaik, kita siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita angkat satu lagu pujian, Berilah yang baik. Yuk bang. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.